Halo guys, shalom, salam sejahtera dan dimanapun kalian berada, dalam rumah Anda, keluarga, juga saudara-saudara sekalian. Amin, aku percaya itu guys, sebab Tuhan beserta dengan kita. Alright, hari ini aku sangat excited sekali karena kita akan masuk dalam pembahasan Getting and Keeping Wisdom. Keren ya kan, kita dapatkan dan kita mengkeep, ya, mendapatkan dan menyimpan hikmat. Amin. Oke, setelah sekian lama kita mempelajari hari ini, kita masuk ke dalam Amsal yang 14 ayat yang ke-6. Di sini selalu memberikan satu kisi-kisi lagi untuk menyimpan hikmat. Bagaimana kita bisa hikmat ini diam di dalam kita. Kita masuk Amsal 14 ayat yang ke-6, dikatakan si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa ada dua orang yang mencari hikmat, dua tipe orang. Yang pertama tipe orang pencemooh dan kedua tipe orang berpengertian. So, yang pertama, orang yang mencemooh itu sia-sia mencari hikmat, nggak menemukannya, percuma, seperti menjaring angin. Kemudian yang kedua adalah berpengertian yang mudah diperoleh. Jadi kita akan lihat dua kata kuncinya di sini. Yang pertama adalah apa itu pencemooh, dan kemudian yang kedua apa itu berpengertian. Orang yang bagaimana yang berpengertian, yang dapat mudah untuk mendapatkan hikmat. Oke, aku percaya kita semua harus strive ya, kita semua harus maju terus untuk menjadi orang yang berpengertian. Amin. Karena aku percaya The Living Savior adalah satu perkumpulan, satu grup ya kan, satu klub orang-orang yang memiliki pengertian. Amin. Jadi kita lihat pencemooh. Pencemooh ini apa? Pencemooh ini orang yang menghina gitu kan, yang sering menghina, bicaranya orang lain, memandang rendah orang lain ya kan. Enggak melulu dengan perkataan, enggak melulu dengan perkataan, tetapi juga dengan pandangan mata, juga dengan gesture ya kan, gerakan tubuh yang menghina. Kan ada juga ada gerakan-gerakan tubuh yang nggak seharusnya nggak kita lakukan gitu kan, nggak baik, memiliki arti yang tidak baik, tapi kita tetap lakukan untuk memandang orang lain. Itu termasuk pencemooh ya kan. Dan kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan scorner. Scorner ini adalah orang yang menghina, mencibir, memandang rendah, mengejek, mencerca. Kemudian juga dikatakan sebagai arti menolak dengan sombong, tidak mengindahkan. Jadi bukan hanya menolak dengan rendah hati karena memang hikmat yang diberikan itu keliru, bukan hikmat Tuhan, bukan hikmat yang benar-benar hikmat yang benar, tapi hikmat duniawi. Tapi menolak dengan sombong, bukan dengan rendah hati begitu. Jadi menolak dengan sombong, sok-sokan istilahnya gitu kan. Menolak dengan sombong, ini adalah pencemooh. Jadi bukan cuma memandang rendah orang lain, menghina orang, tapi juga jika kita menolak hikmat dengan sombong, ini kita sudah menjadi orang yang pencemooh gitu. Dalam bahasa Mandarin dikatakan lebih dalam lagi, memiliki arti kata xie. Xie ini memiliki arti kata tidak bermoral. Wow, kita nggak punya moral ya, tidak bermoral dan berakhlak rendah. Juga kurang ajar, kasar, tidak sopan, dan perbuatan kita tidak senonoh. Jadi perbuatan kita, perkataan kita, semuanya ini tidak senonoh, kasar, tidak sopan. Ini kita tidak punya moral, ini semuanya adalah pencemooh. Nah, setelah kita mengetahui kita pencemooh, mari kita belajar mengenai pengertian. Kalau kita menjadi orang yang pencemooh seperti itu, kita nggak akan dapat hikmat ya kan, kita akan sia-sia mencari hikmat. Dan kemudian kita berpengertian, kita memiliki pengertian, kita berpengertian, bisa mengerti keadaan orang lain, kondisi orang lain ya. Dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan seperti itu, mau mengerti keadaan orang lain begitu. Kemudian dalam bahasa Inggris memiliki arti kata understand. Diterjemahkan understand, dan understand ini juga memiliki arti yang sama ya kan, kita mengerti situasi, mengerti kondisi. Dalam bahasa Mandarin ini memiliki arti kata yang lebih dalam lagi, lebih mantap lagi ya kan. Jadi kita bisa gabungkan ini jadi satu kesatuan. Dan dalam bahasa Mandarin dikatakan Zhongning. Zhongning ini adalah intelligent, pintar, brilian gitu. Orang yang brilian, pintar, orang yang cerdas. Kita sering dengar dengan kata Zhongning, tapi aku baru tahu bahwa kata Zhong ini, jadi Ming ini memiliki arti cerdas, tapi kenapa di depan ini dikasih kata Zhong ini? Zhong ini memiliki arti kata quick at hearing. Wow, cepat untuk mendengar, dan kemudian brilian otaknya. Jadi apapun yang terjadi, ya selalu bertanya dulu. Orang yang cerdas, orang yang mengerti, orang yang understand, orang yang berpengertian, dia selalu tanya dan dia selalu mendengar. Setelah dia mendengar, dia pikir dengan otaknya yang cerdas, yang Ming itu ya, yang cerdas, yang brilian. Jadi Zhongming, cepat mendengar dan dipikir, diolah dengan otak yang cerdas, yang brilian. Zhongming, ini orang yang pintar, orang yang berpengertian. Wah, ini artinya Zhongming. Jadi cepat mendengar, orang yang cepat mendengar, bukan cepat berkata-kata, cepat menolak, cepat
mengejudge, cepat menilai orang, enggak ya, tapi cepat mendengar, dengar dulu, bisa memiliki arti kita lihat, cepat melihat, cepat lihat keadaan, jangan cepat untuk berkata-kata, lihat dulu, pelajari, cepat mempelajari, ini, mau mendengar, mau mempelajari. So, aku percaya kita semua orang yang berpengertian di dalam The Living Savior. Oke, kita cepat mendengar, kita juga memiliki otak yang cerdas karena Tuhan yang memberikan otak kepada kita, dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Aku percaya itu. Oke. Dan sekarang pertanyaan berikutnya yang aku muncul dalam hatiku ya kan adalah, oke, aku cepat dapat pengertian, aku cepat dapat hikmat. Kemudian apakah hikmat itu bisa terus tinggal di dalam hatiku? Yang bagaimana yang hikmat ini bisa tinggal begitu? Ini yang membuat aku bertanya-tanya. Dan ternyata Amsal 14 ayat yang 33 ya kan, ini selalu memberitahukan jawabannya seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini dikatakan hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Amin. Jadi di sini jelas sekali jika kita berpengertian, selain kita cepat mendengar, selain kita mudah memperoleh hikmat, hikmat ini tinggal di dalam hati kita. Wow. Nah, kemudian tinggal ini memiliki arti menetap, rest, istirahat, bersandar. Jadi hikmat bersandar kepada kita, terus tinggal di dalam sini. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Junzai. Junzai ini memiliki arti eksis, ada, hidup, dan berwujud. Wow. Lebih dalam lagi, lebih utuh lagi, berarti kita bisa mengetahui bahwa hikmat ini bagi orang yang berpengertian, ia adalah memiliki wujud, ada satu wujudnya, ada satu bentuknya, yang mana kita ketahui sekarang bahwa hikmat adalah Yesus Kristus itu sendiri dalam bentuk Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Oke, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Oke, itu yang perlu kita kejar dalam hidup kita. Kita kejar untuk Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Hikmat ada di dalam kita. Maka langkah kita akan aman, ya kan? So, kemudian dikatakan tidak dikenal dalam hati orang bebal. Ini akan arti kata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga dalam bahasa Mandarin, kita jadi lebih lengkap lagi bahwa di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam hati orang bebal tidak dikenal. Jadi dalam hati orang bebal tidak ada wisdom. Itu sudah jelas sekali. Dalam kita bebal itu orang yang bagaimana, kita sudah belajar dari video-video yang lalu. So, kita sekarang lihat bahwa dalam bahasa Mandarin ini apa artinya? Dalam bahasa Mandarin ini kita bisa lihat satu kalimat ini dibacanya demikian. Jadi ini memiliki arti kata bahwa orang bebal, di dalam hati orang bebal, segala yang tinggal di dalam hati orang bebal, segala yang tinggal di dalam hati orang bebal, clear and obvious, clear and easy to see, artinya sebenarnya. Segala yang tinggal di dalam hati orang bebal ini gampang sekali dilihat, sangat jelas dan mudah dilihat. Memiliki arti it goes without saying. Jadi nggak perlu berkata. Orang bebal nggak perlu mengatakan apapun, kita bisa melihat isi hatinya. Oh, orang bebal ini. Oh, isi hatinya seperti ini orang bebal. Jadi orang bebal boleh mengaku dia wise, boleh berusaha menunjukkan dia wise, tetapi kita bisa melihat bahwa dia ini bebal, begitu. Tanpa dia berkata-kata apapun. Ini kita bisa melihat. Gampang dilihat. Sebagai orang yang wise, kita bisa melihat orang bebal ini secara clear and easy to read, ya kan? Easy to see. Jadi jika kita melihat orang lain yang berkata, aku tahu kamu, gak perlu kamu berkata-kata apa-apa, aku sudah tahu isi hatimu, aku sudah tahu orangmu bagaimana. Itu bukan berarti ia berbohong atau ia sok-sokan, tapi mungkin ada satu hal yang kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat bahwa dia lebih wise daripada kita. Seperti orang tua bisa melihat anaknya, karakter anaknya, sifat anaknya ingin apa, anaknya mau bagaimana. Orang tua yang wise, orang tua yang bijak, dia tahu anaknya ini sifatnya bagaimana dan bagaimana cara ngatur anaknya supaya masa depannya anaknya ini nggak salah jalan begitu. Dan memang ini satu kebenaran. Jadi jika kita mengetahui orang lain, ini bukan berarti kita ngejudge orang itu, bukan berarti kita menghakimi, tapi kita memang levelnya berbeda. Kalau kita levelnya berbeda, kita bisa melihat. Ini Salomo mengatakan mudah dilihat. Oke, jadi sekian dari pelajaran kita tentang hikmatnya kan. So, aku mau encourage kita, ayo mari kita jadi orang yang cumi. Kita jadi orang yang cumi, orang yang berpengertian sehingga kita bisa dapatkan itu hikmat. Dan hikmat itu bisa tinggal di dalam hati kita. Kita jadi orang yang cepat mendengar, cepat melihat, cepat membaca situasi, cepat untuk belajar, dan kita berpikir jernih dengan otak kepala kita, dengan pemikiran yang Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus
bantuan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan demikian kita akan menjadi orang yang berhikmat, dan hikmat akan tetap tinggal dan eksis, berada di dalam hati kita. Dan demikian aku percaya televisi akan terus maju dan tidak akan pernah turun. Ultimately kita semua adalah leader, kita yang akan terus naik, tidak akan pernah turun. Kita akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Oke, thank you guys. Sekian hari ini hari yang ke-21, and I'll see you guys tomorrow dalam hari yang ke-22. Cheers guys, God bless you, Jesus loves you.